Innar rajula, sesungguhnya seseorang. Rajula ini diambil dari kata rajul, artinya laki-laki, tapi dimaknai sebagai seseorang karena ini bermakna umum. Semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam hadis ini bermakna kullu bani Adam, setiap manusia, setiap anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, sebab semua manusia itu berasal dari Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, zuriyah Nabi Adam alaihissalam. Kalau Kangjeng Nabi Adam berkedudukan sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia secara basyariah, secara jasad. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Abul Bashar, karena memang beliau keturunan dari Nabi Adam alaihi salam, wabil khusus yang dekat pertengahannya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi beliau berkedudukan sebagai Abul Insan, bapak manusia secara rohani. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa awwalu ma khalaqallahu ruhi, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruhku, kata Kangjeng Nabi. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nurku. Wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Dan wa awwalu ma khalaqallahu al-hilm, yang pertama Allah ciptakan adalah hilm. Yang semua itu berpadu di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu wal muradu bihi, yakni nur Muhammadiyah, bahwa segala yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nur Muhammad. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Abul Insan secara rohaniyah, tapi kalau Kangjeng Nabi Adam alaihi salam yakni Abul Bashar, manusia secara jasadiyah. Innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yahrumu ar-rizqa, yakin kalau ini diharamkan jadi terhalang, yakin akan terhalang seseorang itu ar-rizqu, akan rizkinya, bidzanbi, karena haliyah dosa, yusibuhu, yang dilakukan oleh rajul, maka sesungguhnya pada hakikatnya adalah ketika seseorang terasa seret gitu ya, terasa terhalang rezekinya, itu artinya ada dosa yang berkaitan dengan hakullah maupun hakul adam. Kalau hakullah lebih berat mana? Hakullah dengan hakul adam. Dosa terhadap Allah dan dosa terhadap manusia. Nah, kalau ditimbang-timbang secara hakikat, ya pasti berat dosa terhadap Allah. Cuma karena Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan juga penuh kasih sayangnya, bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahwa Allah memiliki sifat Maha pemilik kasih sayang, dan Allah kasih sayangnya tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, tidak memandang seseorang itu muslim atau non muslim, tetap Allah memberikan kasih sayang. Berbeda dengan manusia. Kalau seorangnya manusia, katakanlah orang tua ingin memiliki anak yang memiliki sifat kasih sayang, maka diberilah nama Abdur Rahman.
atau Abdur Rahim, dengan harapan anak ini betul-betul menjadi seorang hamba Allah yang Maha Pengasih. Dalam artian orang tuanya menginginkan sifat Allah yang termasuk dalam Asmaul Husna tersebut memberkahi terhadap anak yang dilahirkan, maka sedikit banyaknya anak itu akan memiliki sifat Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Sebab kalau kata Shakespeare, what is the name? Apalah arti sebuah nama? Tapi di dalam Islam konsep itu tidak masuk. Kenapa? Al-asma ay ad-du'a. Al-ismu ay ad-du'a, bahwa nama itu adalah sebuah doa. Ketika nama disebutkan oleh seseorang, katakanlah seseorang yang bernama Ahmad atau bernama Muhammad, yang sangat terpuji atau lebih terpuji, atau seseorang yang betul-betul terpuji, Ahmad atau Muhammad. Orang manggil, ya Muhammad, ya Muhammad, maka 10 kali pula orang itu mendoakan atau didoakan menjadi orang yang betul-betul terpuji. Terpuji dari apanya? Terpuji dari sifatnya, terpuji dari akhlaknya, terpuji dari ilmunya, terpuji dari amal dan lain sebagainya. Maka doa itu setidaknya kalau dipanjatkan secara terus-menerus, maka akan, ya, kalau seseorang berdoa, entah itu diijabah langsung atau diijabah tidak langsung, diijabah cepat atau diijabah tidak cepat, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti, setiap doa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, imma di dunia, imma di akhirat. Tapi kalau seseorang konotasinya dengan nama, maka akan sedikitnya memberkahi kepada nama yang disebut. Maka di dalam Islam sangat dianjurkan orang tua memilih nama bagi putra atau putrinya yang berkaitan dengan doa harapannya, bukan dari sekedar nama saja gitu ya. Ada teman saya itu ya, saudara malah karena memang hobinya nonton bola, ada pemain yang bernama Rustu, diambillah namanya Rustu. Pemain apa itu, Spanyol kalau nggak salah ya. Nama Rustu, saya bilang, naon mang artinya Rustu? Rustu itu dia nggak sempat gelegapan juga ya. Nggak tahu lah, pokoknya itu pemain favorit saya katanya. Ya subhanallah ya, sangat disayangkan sekali kalau orang tua hanya sekedar bangga atau mengesankan seseorang bagi dirinya sendiri tanpa mengaitkan dengan doa. Walaupun ini namanya keren gitu ya, kebarat-baratan, tapi walaupun kebarat-baratan, yang penting ada doa yang tersirat, itulah doa yang terbaik. Namun yang terbaik adalah sebuah nama yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang paling baik di dalam hadis Rasulullah SAW adalah seseorang yang dikaitkan dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Cuma kalau berkaitan dengan Asmaul Husna, maka harus dikaitkan dengan memakai kait abdun atau fathun, atau kata apa yang bukan merupakan kata dari Allah, lafaz dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya fathun pembuka, fathur rahman, fathur rahim, abdun hamba, abdur rahman, abdur rahim. Sebab lafaz abdun itu adalah bagi seorang muslim merupakan gelar tertinggi. Kenapa? Kangjeng Nabi Muhammad SAW saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra itu abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Sungguh Allah telah memperjalankan seorang hambanya. Seorang hamba itu bermakna Nabi Muhammad SAW.
bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyihi, tapi bi abdihi, terhadap seorang hambanya. Ini untuk mempertegas kedudukan Allah sebagai Rabbun dan kedudukan manusia sekalipun itu adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW, itu tetap abdun, hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka gelar yang tertinggi bagi seorang muslim adalah hamba. Hamba siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya di dalam penulisan kitab-kitab itu ya, atau penulisan surat, biasanya ulama-ulama terdahulu tidak menyebutkan namanya, tapi min al-fakir. Al-fakir ini bukan berarti seseorang menyatakan dari orang yang miskin, tapi itu ada yang mustatir, ada yang disembunyikan. Apa? Al-faqiru ila rahmati rabbih, dari seseorang yang sangat membutuhkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan rahmat Tuhannya, gitu ya. Jadi bentuk ketawaduan seorang ulama itu biasanya menggunakan kalimat yang mustatir, ada yang disembunyikan. Seperti halnya musonif-musonif, penulis-penulis kitab yang dulu itu biasa menyebutkan nama ayahanda atau kakeknya atau bahkan buyutnya. Seperti kata apa namanya? Kitab Ihya Ulumuddin, itu ditulis oleh orang mengenalnya Imam Ghazali aja ya. Imam Ghazali, padahal yang disebutkan adalah kakeknya. Siapa? Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Dari seseorang atau yang menulis kitab ini adalah Syekh Abu Hamid, yakni namanya Muhammad, putra dari seseorang yang bernama Muhammad, dan putra cucu dari seorang yang bernama Muhammad pula, Al-Ghazali. Al-Ghazali itu nisbah kepada daerahnya, karena beliau memang lahir di Gaza, Palestina, seusia 55 tahun gitu ya. Tapi usia yang segitu mudanya, beliau subhanallah sudah melingkupi dunia ini dengan keilmuan dan kealimannya, dengan keilmuan dan amaliyahnya, sehingga saat itu satu-satunya ulama yang bergelar Hujjatul Islam yaitu adalah Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam itu adalah hujjah dari agama Islam, dengan makna apapun permasalahan yang ditanyakan kepada beliau itu dijelaskan secara terperinci, subhanallah ya, karena beliau itu mencapai puncak keilmuan yang pada saat itu adalah ulamanya ulama gitu ya. Alhamdulillah bahwa ulama-ulama besar setiap zamannya itu memiliki peninggalan-peninggalan tertentu, terutama kitab-kitab ya, kitab-kitab warisan dari Rasulullah SAW, karena memang warisan dari Rasulullah itu adalah keilmuan, bukan diwarisi harta, bukan diwarisi tahta, bukan diwarisi keduniaan, tapi betul-betul ilmu pengetahuan dan keilmuan yang bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya adalah ya menulis kitab. Walaupun zaman telah berganti, generasi telah berganti, tapi kitab itu tidak akan pernah pupus selamanya gitu ya, insya Allah. Seperti hal ya, kan kitab besar ya, kalau kitab-kitab yang ditulis oleh seorang wali itu akan selamanya kemanfaatannya. Seperti halnya kitab tipis ya, kitab walaupun jasadnya tipis tapi besar manfaatnya, itu seperti Syekh Al-Ajrumi. Syekh Al-Ajrumi itu menulis sebuah kitab yang namanya dikaitkan dengan nama beliau, yaitu Al-Ajrumiyah, Jurumiyah. Kitab Jurumiyah menyangkut kitab nahwu, kunci dasar seorang santri dalam memahami turas atau teks-teks literasi Islam yang ya biasanya kalau kitab turas itu gundul ya, tidak ada harkatnya, tidak ada jabarnya, tidak ada fathah, tidak ada fathah, kasroh dan domah. Lalu bagaimana mengetahui ini harus dibaca fathah, domah dan kasroh atau sukun, jazm dan lain sebagainya?
Itulah dengan ilmu nahu. Ketika selesai menuliskan kitab Jurumiyah tersebut, Syekh Al-Jurumi munajat kepada Allah, lalu berdoa, ya Allah, kalau seandainya kitabku ini membuat engkau tidak suka dan tidak ada manfaatnya bagi umat manusia, maka hancurkan ya Allah. Tapi kalau seandainya kitab ini bermanfaat dan memberikan maslahat dan membuat orang takut kepada engkau sehingga selalu mencari rahmat dan ridho engkau, maka tolong abadikan ini. Beliau menguji doanya tersebut dengan merendam 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam diambil lagi di sungai, ternyata masih utuh. Padahal ya kertas paling kalau 1 jam 2 jam itu sudah hancur, tapi ini tetap utuh. Kemudian beliau sebarkan ke berbagai tempat pengajian beliau, akhirnya menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang, khususnya di Indonesia ya. Oh iya, sedikit Palestina dan bukan Palestina, Thailand. Kebetulan saya udah pernah ke Fatani ya, Thailand. Itu ternyata semua juga memakai Jurumiyah. Indonesia sudah jelas Fatani menurut kabar, sedangkan Malaysia itu semuanya memakai kitab Jurumiyah. Maka subhanallah, kitab yang dikarang 700 tahun yang lalu hanya 26 bab, 60 fasal gitu ya. Kemudian bukan 60 fasal, kitab tipis lah ya. Itu manfaatnya sungguh luar biasa sehingga melahirkan santri-santri, asatid, para kiai yang mampu memahami ini tuh dibaca fathah, dibaca kasroh atau dhamma. Itulah karena ditulis dengan keikhlasan dari seorang ulama. Demikian ya. Kembali ke hadis ini bahwa innar rajula la yahrumu rizqa bidzanbi yusibuhu, seseorang itu akan tertutup rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Di sini penjelasannya adalah la yaruddul qadar, yang tidak akan menolak sebuah takdir illa doa, kecuali dengan doa. Karena doa itu sebuah permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Ketika seseorang menyendiri gitu ya, sholat sunnah sendirian. Tapi kalau sedang berjamaah, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka mengikuti doanya imam. Makmum hanya tinggal mengamini saja, amin, 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 dan lain sebagainya. Ini berdasarkan salah satu hujjah dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu terkenal karena ra'yunya, terkenal karena pendapat logikanya yang sangat sesuai dengan syariah, yang sangat sesuai dengan kehendak dari maqasidus syariah itu sendiri, sehingga membuat masyarakat itu sangat percaya kepada Imam Abu Hanifah. Namun ada satu permasalahan, yaitu tentang membaca surah Al-Fatihah bagi makmum, karena jumhuratul ulama menfatwakan bahwa ketika seseorang bermakmum, itu 2 orang bermakmum, apakah seseorang harus membaca Al-Fatihah atau tidak? Maka jumhur ulama wajib membaca Al-Fatihah karena itu sedang rukun. Sedangkan membaca surah itu hanya dibaca oleh imam. Jadi ketika imam membaca surah Al-Fatihah, makmum hanya menyimak. Dan makmum imam ketika membaca surah, salah satu surah di dalam Al-Qur'an, baru bahwa imam membaca membaca Al-Fatihah. Lalu pertanyaannya dari orang-orang yang sejaman dengan Imam Abu Hanifah, lah kalau begitu kurang fadailiyahnya katanya, karena tidak membaca salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Lalu diskusilah sebagian dari masyarakat
tersebut begini begitu. Kalau gitu mah kita harus menanyakan langsung kepada Imam Abu Hanifah katanya. Kemudian bertanyalah mendatangi Imam Abu Hanifah pada saat itu. Bergerombol orang-orang gitu ya. Imam Abu Hanifah karena keilmuannya sudah mumpuni ya, luar biasa. Ulamanya ulama pada saat itu. Kemudian menerima rombongan tersebut. Orang-orang tersebut, wahai imam, saya mau bertanya, wahai imam, gini nih. Itu kan yang bertanya banyak kan, kata Imam Abu Hanifah. Sudah sendirian saja yang berbicara, siapa juru bicaranya? Ya udahlah, salah satu si A misalkan. Kemudian imam bertanya, apakah engkau sekalian menyerahkan kepada orang ini untuk menjadi juru bicara? Ya, katanya. Kata Imam Abu Hanifah, ya ini buktinya katanya. Ketika seseorang mengangkat imam, maka dia menjadi juru bicaranya. Dan kalian pun menyerahkan kepada orang ini, percaya apa yang akan disampaikan. Bukankah itu sama dengan sholat? Begitu langsung. Belum juga bertanya, sudah langsung mengenai jawabannya gitu ya. Nah, itulah kekuatan logika dari Imam Abu Hanifah yang mengetahui permasalahan hanya dengan membaca situasi gitu ya. Betapa hebat Imam Hanafi yang salah satu tabi'in itu berguru kepada para sahabat namun belum sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Abu Hanifah itu termasuk kalangan tabi'in yang orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan muslim tapi belum sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna dibalik wala yaruddul qadara, dan tidak akan merubah takdir kecuali dengan doa. Salah satu adalahnya bahwa orang yang berdoa itu menggunakan lafaz tertentu. Biasanya Allahumma ini, Allahumma itu dan lain sebagainya. Tapi ada juga doa ini berfungsi untuk menggantikan ibadah tertentu. Salah satu contoh, ketika seseorang membaca surah As-Sajdah, bukan surah As-Sajdah, ayat sajadah, ayat sujud gitu ya, maka seseorang melaksanakan disunnahkan melaksanakan sujud tilawah. Sujud tilawah itu karena seseorang membaca ayat tentang sujud. Kemudian kalau seandainya tidak sempat atau lagi tadarus cepat-cepat di dalam membaca Al-Quran, kalau seseorang boleh menggunakan pilihan ini, bisa membaca surah Sajdah, membaca sujud tilawah, atau membaca zikir tertentu yang itu adalah setara dengan sujud tilawah. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu untuk mengganti ibadah tertentu yang setara dengan ibadah itu tapi tidak sempat untuk dilaksanakan. Kan kalau sujud tilawah harus sujud dan membaca bacaan tertentu, kemudian kalau sekedar membaca mah hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu apa lagi? Yakni tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid pun kalau misalkan gitu ya, kita sudah terbiasa melaksanakan tahiyatul masjid sebelum adzan berkumandang. Karena keadaan tertentu kita ternyata telat datang ke masjid, yang di masjid sudah iqomah, yang otomatis itu harus langsung melaksanakan berjamaah. Bagaimana solusinya? Karena kita sudah terbiasa melaksanakan tahiyatul masjid, namun keadaan tertentu tidak memungkinkan, karena memang
setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Sungguh salat akan segera dimulai. Itu maksudnya qad qamatis shalah dalam pembacaan iqamah, maka tidak ada ibadah yang lebih utama ketimbang salat berjamaah. Nah, itu ya. Nah, otomatis kita tidak bisa melaksanakan tahiyatul masjid ya, maka diganti tahiyatul masjid tersebut dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam aturannya itu dibaca 3 kali, namun kalau hanya sempat 1 kali itu pun sudah mencukupi. Lalu bagaimana dengan berdoa? Nah, doa bisa diganti dengan zikir-zikir tertentu. Kalau seandainya, ya mohon maaf, mohon izin, seseorang sedang melaksanakan riyadhah zikir. Zikir itu yang sekian ribu gitu ya setiap ba'da salat, dilaksanakan dengan penuh keikhlasan sehingga dia lupa atau tidak sempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang berzikir maka akan mendapatkan apa yang dari doanya melebihi apa yang didoakannya. Dalam artian kalau seorang senantiasa berdoa, kemudian suatu saat dia tidak bisa berdoa karena keadaan tertentu, misalkan harus membaca zikir-zikir gitu ya, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta melebihi apa yang dia pinta gitu ya. Subhanallah ya. Maka ini menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan memperbanyak zikir. Dikatakan bahwa orang yang tidak meminta kepada Allah itu adalah orang yang sombong, betul. Tapi kalau seseorang sibuk dengan zikirnya sehingga melupakan atau tidak sempat untuk berdoa, maka itu tidak menjadi masalah. Bahkan di hadapan Allah, orang ini telah melaksanakan suatu amalan yang melebihi dari amalan biasanya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya seseorang terbiasa melaksanakan doa kunut, kan doa kunut itu pun ibadah gitu ya. Nah, kalau seandainya seseorang melaksanakan sholat subuh terbiasa untuk melaksanakan kunut, entah itu diimami oleh orang yang bermazhab Syafi'i atau memang karena dirinya ya sudah terbiasa gitu ya. Kemudian suatu saat tertentu dia sedang bepergian, kemudian melaksanakan sholat subuh, kebetulan imamnya tidak membaca doa kunut, sama aja gitu ya. Doa kunut ada dalilnya, doa yang tidak memakai doa kunut pun ada dalilnya. Salah satu hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i adalah bahwa Rasulullah SAW dinyatakan yaqnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnatu hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan doa kunut, membaca doa kunut sampai berpisah dengan dunia ini, sampai meninggal. Nah, itu salah satu hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Lalu bagaimana kalau seandainya kita dalam keadaan tertentu tidak bisa melaksanakan? Jangan melaksanakan doa kunut sendiri, karena di situ tidak diperkenankan ya. Kalau seandainya imam tidak membaca doa kunut, maka sebagai gantinya doa kunut tersebut sama zikirnya dengan yang tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mah 1 kali juga sudah mencukupi. Nah, ini susunannya beda ya. Subhanallah walhamdulillah, kalau dalam zikir mah Allahu akbar gitu ya. Tapi kalau ini la ilaha illallah dulu, subhanallah walhamdulillah
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah dulu baru Allahu akbar. Diakhiri dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ada beberapa zikir tertentu untuk mengganti ibadah tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Apalagi doa kunut nih ya. Doa kunut, jangan pernah sekali-kali kita membaca doa kunut kalau diimami oleh seseorang yang tidak membaca doa kunut. Tidak membaca doa kunut sah, membaca doa kunut sah menurut siapa imam yang diikutinya. Tapi bagi kita, hadis yang menjelaskan tentang keutuhan sholat itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana pernyataannya? Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikannya imam itu untuk diikuti. Kemudian fa idza kabbara fayukabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah semuanya. Fala yukabbiru hatta kabbaro. Dan jangan engkau sekalian bertakbir sampai imam itu sudah bertakbir. Jadi yang namanya ngikut itu sudah melaksanakan imam, baru kita melaksanakan. Bahkan di dalam aturan fikih yang tekstual aslinya gitu ya, tidak boleh seseorang bergerak setelah baru sebelum mendengar kata bar dari Allahu Akbarnya imam. Contoh, ketika imam takbir gitu ya, Allahu Akbar, nah, baru makmum berniat usolli atau apalah gitu ya, usolli fardhu subhi rakaataini ma'mumal lillahi ta'ala. Baru kemudian imam sujud ruku misalkan, Allahu Akbar, baru makmum mengikuti Allahu Akbar sambil menggerakkan. Jangan menggerakkan dulu dan mengucapkan itu sebelum selesai sempurna bacaan barnya imam gitu ya. Nah, makanya itu imam disunahkan, dianjurkan untuk mengakhirkan takbir Allahu Akbarnya setelah hampir selesai. Seperti halnya, mohon maaf tadi gitu ya, ketika sujud kemudian akan berdiri untuk rakaat yang kedua, imam itu dianjurkan untuk berdiri dulu atau hampir berdiri, baru mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ketika bar itu sudah sempurna berdirinya gitu ya. Nah, itu sunnah di dalam berimam untuk mengakhirkan kalimat takbir ketika berpindah kepada rukun selanjutnya. Misalkan i'tidal, ruku, sujud, maka semuanya untuk melaksanakan didahulukan, baru makmum untuk melaksanakannya. Dalam keterangan hadis tersebut masih lanjutannya gitu ya. Wa idza raka'a fayarka'u. Kemudian apabila imam ruku, kemudian rukulah para makmum semuanya. Di akhir ayat di akhir hadis tersebut, wa idza shalla qa'idan, apabila imamnya wa idza shalla qa'iman, apabila imam melaksanakan salat sambil berdiri, fasallu qa'iman, maka salatlah makmum sambil berdiri. Nah di akhir. Wa idza shalla qu'udan, apabila imam melaksanakan salat dengan duduk, fasallu qu'udan, maka makmum sekalian melaksanakan salat sambil duduk. Nah ini pilihan ya. Kenapa Rasulullah menyatakan seperti itu? Itu untuk menyatakan betapa kedudukan imam itu mempertanggungjawabkan jamaahnya di hadapan Allah dunia dan akhirat. Makanya itu sebenarnya kedudukan imam itu berat ya. Nah, kemudian pilihannya ketika Rasulullah SAW sakit demam menjelang wafatnya,
Nabi Muhammad SAW tidak menjadi imam, tapi yang menjadi imam siapa? Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW mempersilahkan Sayyidina Abu Bakar. Yang saat itu Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup. Karena diperintah oleh Rasulullah, ya beliau dalam keadaan terpaksa mengimami sholatnya Rasulullah SAW dengan sangat bergetar, dengan sangat kejadian yang tidak pernah terlupakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Salah satunya adalah ketika disuruh menjadi imam. Yang saat itu salah satu makmumnya adalah Rasulullah SAW. Bagaimana tuh ya? Seorang misalkan ya, seorang kopral harus mengimami seorang jenderal yang sangat senior, jelas sekedar gitu ya. Atau seorang santri yang harus mengimami imam sholatnya kiainya misalkan, jelas sekedar itu ya. Tapi saya di berbagai pesantren justru pak kiainya itu mempersilahkan santri senior untuk menjadi imam, dan kiainya itu di pojok terakhir tuh ya, sebelah kanan pojok terakhir itu. Setiap pesantren kiainya seperti itu. Yang terakhir ya di Tasikmalaya gitu ya. Kenapa kiainya mempersilahkan kiai senior untuk mengimami, bukan dirinya? Ternyata itu adalah kaderisasi bahwa kiai tersebut mempersilahkan suatu saat santri-santrinya berkesempatan untuk menjadi imam, menjadi pemimpin di masyarakat, jadilah pemimpin karena sudah terbiasa. Beda dengan seseorang yang belum terbiasa tiba-tiba jadi pemimpin. Ya akan keder lah gitu ya. Ya seperti kita lihat seseorang yang belum pernah memimpin tiba-tiba jadi wakil PBB misalkan ya. Pasti akan keder gitu ya. Karena kemampuan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Kedudukan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Nah, alhamdulillah itu adalah pilihan bagi kaum muslimin wal muslimat ketika seseorang untuk melaksanakan faida sholat wa idza sholat qu'udan fasallu qu'udan. Apabila imam melaksanakan sholat dengan duduk, maka laksanakan sholat secara duduk. Tapi dalam kenyataan, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi pada kenyataannya bahwa Rasulullah SAW mempersilahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam di saat beliau sedang mengalami sakit hebat, sakit demam yang hebat yang mengakibatkan beliau wafat. Berarti sudah beberapa hari, kan dikatakan Rasulullah sakit itu 3 hari. 3 kali 5 berarti 15 kali Sayyidina Abu Bakar melaksanakan sholat menjadi imam. Bagaimana kita selaku umat Rasulullah? Di dalam hadis Rasul menyatakan harus sesuai dengan imam. Imam duduk, jamaah pun duduk, tapi dalam kenyataannya Rasulullah melaksanakan, kalau tadi kan ucapan ya, melaksanakan, memilih untuk menjadi makmum. Berarti itu adalah pilihan. Kalau seandainya sanggup untuk melaksanakan imam, silahkan. Tapi kalau tidak sanggup, maka kita mengikuti perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana itu dia? La yuradul qadara illa bid-du'a. Tidak akan mampu untuk merubah takdir kecuali dengan doa, kekuatan dan keikhlasan doa. Wala yazidu fil umri, dan tidak akan menambah akan bilangan umur illa albirru, kecuali dengan kebaikan. Ini pun perlu kita pertegas kembali bahwa di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan idza jaa ajaluhum fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal sudah ditentukan, tidak ada seorang pun yang bisa memajukan maupun memundurkan barang sedetik pun. Namun di dalam hadis banyak yang menyatakan bahwa seperti ini redaksinya ya, salah satunya
La yazidu fil umri illa albirru. Tidak ada penambahan di dalam umur kecuali kebaikan. Di sini ada dua makna. Menambah umur itu dalam artian menambah keberkahan usia kita. Yang asalnya, mohon maaf. Misalkan saya ditakdirkan Allah berusia 50 tahun. Dalam usia 50 tahun itu sebenarnya catatan saya itu jelek semuanya gitu ya, maksiat semuanya. Tapi karena saya sering berdoa, ya Allah panjangkanlah, Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkanlah usiaku, wa barik fi umri, dan berkahkanlah umurku. Maka Allah merubah takdir tersebut dengan memberikan keberkahan dalam usianya. Dalam artian, ternyata di akhir-akhir usia saya berubah menjadi baik gitu ya, datang ke masjid, hadir ke majelis taklim, suka mendengarkan pengajian, menghadir para ulama, pokoknya baik aja gitu ya. Nah itu dalam artian Allah memberikan keberkahan melebihi sebetulnya garis yang sudah ditentukan. Atau memang dalam tekstualnya seperti itu, bahwa Allah betul-betul memanjangkan usia seseorang yang harusnya 50 pas, ternyata Allah memanjangkan 52 misalkan. Apakah boleh? Ya itu hak prerogatif Allah gitu ya. Segala sesuatu juga milik Allah, maka Allah bebas untuk merubah takdirnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk mempercepat atau memperlambat usianya. Bagaimana itu? Dengan mengatakan kepada malaikat Jibril, silahkan kau datang ke Nabi Muhammad SAW, tanyakan kepada beliau apakah beliau ingin menemuiku ataukah ingin bersama umat. Dalam artian, apakah Rasulullah boleh untuk meninggal pada saat itu atau ingin tetap membina umat. Ternyata Rasulullah SAW karena sangat rindunya kepada Allah, beliau memilih untuk sesuai dengan ketentuan Allah, yakni meninggal pada saat itu. Subhanallah ya. Ini banyak para ulama yang karena kerinduannya, belum dulu ke Allah ya, ini kerinduannya kepada Rasulullah SAW, bahwa memilih untuk meninggal. Dan itu pun sama ketika Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Nabi Muhammad SAW mengkabari kepada Sayyidina Utsman untuk mempercepat atau lambatnya. Bagaimana kisahnya? Ketika Sayyidina Utsman dikepung di rumahnya dalam keadaan berpuasa dan juga keadaan memegang mushaf Utsmani saat itu, Rasulullah dikabarkan dalam satu hadis muncul di jendelanya Sayyidina Utsman sambil mengatakan, wahai Utsman, apakah engkau suka untuk berbuka puasa bersamaku atau engkau memilih untuk selamat dari kepungan ini? Sayyidina Utsman tentu saja karena sudah sangat rindu kepada Rasulullah SAW, bukan karena mertuanya, bukan, tapi karena kecintaannya kepada Allah, cinta karena Allah kepada Rasulullah SAW. Tidak, wahai Rasul, aku memilih untuk buka puasa bersama engkau di alam kubur. Subhanallah ya, luar biasa itu ulama-ulama. Jadi ayat yang menyatakan faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, itu untuk masyarakat umum. Secara umum memang Allah menentukan ajal itu dalam batas tertentu, tapi bagi orang-orang tertentu boleh untuk memilih. Seperti halnya guru saya di Jawa, ketika padahal beliau dengan kasyafnya beliau usianya udah hampir menjelang wafat gitu lah ya. Pada saat itu beliau berdoa, ya Allah, aku ingin melihat putraku memimpin pesantren. Tolong tangguhkan dulu ajal saya. Ditangguhkan. Betul-betul ketika putranya dikukuhkan untuk memimpin sebuah pesantren, beliau, ya Allah, aku ikhlas menemui engkau saat ini. Langsung meninggal. Subhanallah ya. Jadi jangankan Rasulullah, jangankan para sahabat, jangankan para ulama terdahulu, ulama-ulama saat ini pun Allah perkenankan untuk orang-orang tertentu, untuk orang-orang soleh tertentu, untuk menangguhkan ajalnya sesuai dengan keinginan yang luar biasa ya. Bahwa Allah itu sangat tawadhu, kalau boleh dibilang tawadhu ya. Tawadhu mempersilahkan orang melawan takdirnya, bukan melawan, menangguhkan takdirnya.
Jangankan seperti itu ya, Allah Subhanahu wa taala mengalahkan ketentuan syariatnya seseorang untuk berpuasa, tapi terkalahkan dengan orang yang melakukan safar. Misalkan saya gitu ya, melakukan safar, orang yang banyak maksiat kepada Allah, tapi saya ketika berpuasa harus datang kemana gitu ya, ke orang tua. Allah menghapuskan, syariatnya boleh untuk tidak berpuasa, tapi diganti dengan puasa yang lain. Bayangkan ya, Allah yang maha penguasanya penguasa, seluruh jagat raya ini milik Allah, tapi Allah betapa tawaduknya mempersilahkan orang untuk melaksanakan hajat dan untuk meninggalkan syariatnya. Luar biasa ya. Jadi ini itibar bagi kita sekalian, ketika kita melihat suatu hukum itu tidak kaku, jangan jangan tekstual seperti itu ya, tapi dibaca sehingga kemaslahatanlah yang terjadi. Sebagaimana Sayyidina Umar ketika menemukan seorang pencuri, yang pencuri itu kata Rasulullah SAW, lau Fatimata sarokot lakotok taha biadi. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad kedapatan mencuri, maka sayalah yang akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Tapi subhanallah, hukum itu artinya saklek bagi yang itu. Tapi ketika melihat itu, ketika mencari akal permasalahannya, ternyata pencuri itu mencuri hanya untuk sekedar makan keluarganya yang sudah tidak makan berhari-hari. Maka jangankan dipotong, malah dikasih gandum berkarung-karung. Itulah keadilan Sayyidina Umar, sehingga menghasilkan hukum yang berkeadilan dan hukum yang humanisme. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya, satu hadis ya.